حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fala yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang Allah berikan hingga hari ini, hingga pagi hari ini, di mana kita terus diberikan nikmat hidayah, nikmat ketaatan, dan tentunya nikmat sehat. Kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Termasuk kita mohon kepada Allah untuk bisa istiqamah melaksanakan salat 5 waktu di masjid dan istiqamah dalam mengikuti kajian-kajian yang insya Allah akan menambah iman, ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, pagi hari ini kita sudah masuk pada dosa besar yang ke-72. Dosa besar yang ke-72, mencap wajah hewan ternak dengan besi panas. Mencap itu menandai, ya, atau mentatu, wasem. Dulu di masyarakat Arab dan juga ya dilakukan oleh Nabi, hewan-hewan mereka atau di masyarakat itu diberi tanda agar berbeda dari hewan-hewan ternak yang lain. Terkadang orang jahiliyah itu memberi tandanya di wajah. Di wajah. Mungkin biar lebih terlihat atau ada maksud yang lain. Ketika Nabi diutus, Nabi menyampaikan syariat, Nabi melarang memberi wajah tanda di memberi tanda di wajah. Ya, binatang boleh di selain wajah. Boleh di selain wajah. Dan di selain wajah pun, ya, itu hanya sebatas kebutuhan. Hanya sebatas kebutuhan, karena biasanya wasem itu memberi tanda itu biasanya mereka agar tidak hilang, itu menggunakan bahan dari api, ya, atau dari besi panas. Ya, maka selain wajah pun diperbolehkan asalkan tidak menyiksa dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi di masyarakat kita alhamdulillah biasanya hewan ternak kurban itu diberi tanda biasanya hanya pakai cat, ya. Itu sangat manusia, sangat hewani. Manusiawi itu hewani, Pak. Sangat manusiawi, ya. Jadi itu sangat boleh lah. Nabi SAW beliau bersabda dari Jabir, beliau berkata, "Anna Nabi SAW marra bihimar qad wusima fi wajhihi. Faqala la'ana Allahu alladhi wasama." Kata Jabir, Nabi SAW pernah melewati seekor keledai yang dicap atau ditandai pada wajahnya dengan besi panas. Ya, dengan besi panas itu karena memang kebiasaannya pakai itu agar tidak hilang. Ya, untuk membedakan dan menandai hewan miliknya.
Itu yang biasa terjadi di masyarakat jahiliyah. Nabi pernah melihat ditandai di wajahnya. Maka beliau berkata, la'anallahu alladhi wasamah. Ya, semoga Allah melaknat orang yang telah mencapnya. Ini doa Nabi kepada mereka-mereka yang sudah tahu dilarang tapi tetap mengerjakannya. Yang sudah tahu, yang sudah mengerti, yang sudah mendengar larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat Abi Dawud, maka beliau bersabda, tidakkah telah sampai kabar kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang mencap hewan dengan besi panas di wajahnya atau memukulnya di wajah. Yani sabda Nabi, ama balagakum anni la'antu, tidakkah telah sampai kepada kalian bahwa aku melaknat? Dapat dipahami bahwa orang yang belum mendapatkan informasi, mendapatkan kabar tentang larangan ini, maka dia tidak berdosa kalau memang dia betul-betul belum mendengar. Tapi kalau dia sudah mendengar, dia sudah mengetahui, maka tentu dia termasuk orang-orang yang dilaknat. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, penulis kitab Al-Kabair ini, dan seperti inilah dapat dikatakan dalam semua dosa-dosa besar, kecuali yang diketahui secara daruri dari agama. Apa makna dan seperti inilah dapat dikatakan dalam semua dosa-dosa besar? Seperti ini artinya bahwa orang yang tidak mengetahui kalau ini dosa besar, atau belum mendengar sama sekali kalau ini dosa besar, lalu dia melakukan perbuatan dosa itu karena memang dia tidak tahu kalau ini dosa besar, maka dia tidak termasuk orang yang terkena ancaman. Kecuali masalah-masalah yang daruri. Daruri itu seperti apa? Semua orang Islam pasti tahu. Contohnya seperti apa, Pak? Orang pasti tahu ini dosa besar lah. Gak perlu belajar, tahu dia. Contohnya apa? Membunuh orang. Ya. Jadi tidak mungkin ada orang mengatakan, oh saya nggak tahu dosa membunuh. Saya kira dalam Islam boleh. Ya. Itu alasan yang tertolak. Itu namanya ma'ulima minad-din bid-darurah. Hukum yang pasti orang Islam itu tahu. Walaupun dia belum belajar. Bahwa ini dosa, bahwa ini wajib. Yang wajib itu seperti sholat. Pasti orang ngerti kalau orang masuk Islam itu wajib sholat. Mungkin perinciannya itu tidak termasuk hal yang daruri. Ya. Orang butuh belajar baru tahu. Larangan-larangan dalam sholat mungkin dia harus belajar. Tapi ma'ulima minaddin, apa yang diketahui dari agama ini secara pasti, yakni orang yang masuk Islam pasti tahu, itu tidak butuh, tidak dimaafkan karena ketidaktahuannya. Karena nggak mungkin dia tidak tahu. Contohnya zina, menzinahi orang lain. Ya, orang pasti tahu itu perbuatan dosa besar. Tapi hal-hal yang memang butuh belajar penjelasan, itu orang akan diberi sanksi ketika dia tahu dan dimaafkan kalau dia tidak tahu. Tapi yang tidak tahu, kalau tidak tahunya karena tidak mau belajar, tidak tahunya karena abai terhadap ilmu syariat, sengaja mengabaikan, maka ketidaktahuannya ini tidak dimaafkan. Jadi tidak mutlak orang yang tidak tahu itu dimaafkan.
Tidak taunya karena apa? Tidak taunya karena sengaja tidak mau tahu, atau tidak taunya karena terlewatkan dari ilmu yang mana dia tidak sengaja untuk melewatkannya. Jadi tidak tahu yang tidak mau tahu, ya itu dosa, Pak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Orang yang tidak mau tahu berarti dia meninggalkan perintah dari Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi tidak tahu itu ada dua kondisi. Tidak tahu karena tidak mau tahu. Itu dosa, Pak. Tidak ada alasan dia. Contohnya apa tidak mau tahu? Di lingkungannya, di tempat dia tinggal, bahkan mungkin di rumahnya ada kajian, ada sarana untuk belajar. Bahkan mungkin di masjid, di sebelah ruangan di Masjid Al-Falah ada kajian-kajian. Dia tidak ngerti apa-apa sebetulnya, tapi nggak pernah mau tahu. Yang penting aku sholat aja. Padahal syariat Islam ini bukan hanya sholat, bukan hanya dzikir. Ilmu. Saya nggak mau tahu. Orang seperti ini nggak dimaafkan karena dia meninggalkan perintah Allah dengan sengaja. Tapi kalau kita sudah belajar, kita ngaji, belajar, pengen cari tahu, Pak. Ternyata memang ya namanya manusia kadang terbatas. Terbatas waktunya atau terbatas kemampuannya, ada hal-hal yang terlewatkan. Tapi dia adalah orang yang semangat mengaji, semangat untuk belajar. Orang seperti ini mudah dimaafkan dan dimaafkan. Itu bedanya orang salah karena tidak mau tahu dan orang yang salah bukan karena tidak mau tahu. Tapi karena memang ya kesalahan yang ya karena kelemahan dia. Tapi dia berupaya untuk mau tahu. Dalilnya adalah diantaranya sabda baginda Muhammad SAW terkait dengan orang yang mengaji, yang ia tak, yang terbata-bata. Diberi pahala atau tidak, Pak? Diberi pahala. Orang belajar itu diapresiasi oleh Allah. Walaupun salah, kalau dia mau belajar, dia mau tahu, proses belajarnya itu sudah diapresiasi, dinilai oleh Allah. Yang berbahaya itu ya mohon maaf yang dablek. Ya, tidak mau tahu. Ada orang dia punya atau ada orang yang selalu melakukan transaksi malia terkait dengan harta. Ada kajian tentang riba, ada kajian nggak mau tahu dia. Kalau dia sampai jatuh pada perbuatan riba, dikhawatirkan dia termasuk orang yang dilaknat. Kenapa? Karena sekalipun dia tidak tahu, tapi karena ketidaktahuannya itu karena apa? Tidak mau tahu. Maka orang Islam itu harus belajar. Ya, itulah mengapa salah kalau ada orang beralasan tidak mau belajar agar selamat dari hukuman, Pak. Ngerti, Pak? Saya kalau belajar itu nanti harus saya amalkan. Ya, kalau saya tidak amalkan, saya dosa. Itu kalau kewajiban atau apa yang diharamkan. Ya. Kalau yang sunnah tidak diamalkan tidak dosa, tapi eman. Ya meninggalkan pahala. Terus tidak usah belajar karena enak gak ngerti hukum dimaafkan. Tuh akhirnya umat Islam semuanya ya jahil semua. Itu was-was syaitan itu, Pak. Terus tidak usah belajar. Ada lagi yang ngomong, lek belajar tidak usah dalam-dalam. Loh, nanti gendeng.
La haula wala quwata illa billah. Yang gedeng itu yang belajar ilmu yang aneh-aneh. Ya. Yang belajar ilmu yang aneh. Tapi kalau orang belajar Quran dan Sunnah, semakin dalam, semakin lembut hatinya. Semakin waras otaknya. Ya. Semakin waras, karena Al-Quran itu cahaya, nur. Sunnah Nabi itu nur. Jangan terlalu fanatik dengan agama. Lek belajar biasa-biasa. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau dengar seperti itu sampaikan. Kalau beragama itu harus fanatik. Ya. Yang tidak boleh fanatik itu taat kepada makhluk. Jangan. Kepada Nabi tidak boleh fanatik, tapi pada tokohnya fanatik. Loh, sampean itu ya apa? Ya. Jangan fanatik. Yang kalau nggak boleh itu yang fanatik buta. Ya. Atau beragama kemudian fanatiknya itu bukan fanatik kepada kebenaran tapi kepada ustadznya, kelompoknya, ya gak boleh. Ya, karena agama itu bukan milik ustadz, bukan milik kelompok, itu hanya wasilah saja, sarana saja. Guru itu sarana. Sarana yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fanatik kepada makhluk siapapun tidak boleh. Fanatik itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini masalah masalah terkait dengan tato di wajah binatang, ternak atau binatang. Dan juga hadis riwayat Abi Dawud tadi menunjukkan tidak boleh mukul wajahnya binatang, wajah. Ya. Jadi kalau pukul pun bukan wajah tapi tubuh yang lain. Dan memukul wajah ini juga dilarang juga bagi manusia. Ya gak boleh pukul wajah, Pak. Semua pukulan untuk mendidik itu tidak boleh mukul di wajah. Ya. Maka anak itu gak boleh ditempelin. Dosa itu dalam Islam. Wajah ini harus dimuliakan. Tidak boleh ada atau tidak boleh dijadikan sebagai tempat pukulan. Kemudian yang ke-73, insya Allah ini juga sedikit, yakni tentang berjudi. Ya. Dosa besar yang ke-73, berjudi. Apa yang dimaksud maisir, judi itu? Imam Asy-Syaukani menjelaskan, wa kullu ma la yakhlu al-la'ib fihi min ghanamin aw gharam. Ya. Setiap hal yang mana peserta itu dihadapkan kepada dua pilihan, untung atau rugi. Untung atau rugi, itu qimar. Kalau tidak untung pasti rugi. Itu termasuk maisir. Allah Azza wa Jalla, dan kita juga memahami ya, permainan-permainan judi. Tapi ada hal-hal yang sebagian orang tidak mengerti itu judi, tapi sebetulnya termasuk judi. Contohnya apa, Pak? Ya. Contohnya apa? Contohnya beberapa permainan. Anda beli, bukan saham, terlalu tinggi, Pak. Beli di koin, ya. Kemudian Anda masukkan koin, Anda ambil sesuatu. Itu kalau Anda untung atau Anda rugi. Ruginya di mana? Anda sudah beli, mengeluarkan uang. Jadi itu seperti taruhan. Persis seperti taruhan. Dan banyak permainan-permainan yang dikemas sebetulnya ada unsur maisirnya. Jangan. Pokoknya ada unsur, kalau tidak untung rugi untung. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Iya, alasan apapun jangan. Larangan judi ini termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ya. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya. Jadi sesungguhnya meminum khamr, berjudi, mengundi nasib dengan panah. Ini tradisi jahiliyah.
Ya, yang diharamkan bukan undiannya melainkan meramal nasib lewat prosesi anak panah yang yakni digemblingkan. Jadi mengundi nasib dengan anak panah. Semuanya ini termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan. Al-Maidah 90-91. Ya, itu penegasan Allah Azza wa Jalla akan larangan judi, minum khamar, ya, termasuk berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Dan Allah menurunkan tidak hanya satu ayat tentang dimurkainya memakan harta orang dengan cara yang batil. Karena salah satu cara memakan harta yang batil itu dengan maisir, Pak, dengan judi. Ya. Dan sekarang hati-hati, Pak, marak ya, pinjol. Ya, itu riba, masuk dalam kategori riba. Artinya ada praktek-praktek yang terkait dengan harta yang itu termasuk dosa besar. Dan harta ini sangat berbahaya. Karena kalau itu menjadi bahan makanan kita, bahan pakaian kita, itu akan menyebabkan doa dan ibadah kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW sebagai penutup, Nabi SAW juga bersabda, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq." Barang siapa yang berkata kepada temannya, "Kesinilah saya tantang kamu berjudi," maka hendaklah dia bersedekah. Muttafaqun alaih. Ini belum judi ya, masih ngajak orang berjudi, maka hendaknya bertaubat dan bersedekah. Apalagi kalau sudah main judi. Maka apabila hanya berupa perkataan, yakni ajakan untuk berjudi, diwajibkan bersedekah untuk membayar kafarah, maka bagaimana pendapat Anda bila melakukannya? Dan ini juga masuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil. Wallahu a'lam bissawab. Ini dua dosa besar yang bisa kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Ya, mencap wajah hewan ternak atau hewan milik kita. Yang kedua adalah berjudi. Dan ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang tua, ya, kalau mencap hewan ternak itu hampir mungkin ada tapi kurang jarang lah. Tapi kalau judi itu, Pak, termasuk praktek yang tersebar, dan ini wajib ma'asyiral muslimin, orang tua ingatkan keluarga, Pak. Riba judi itu ingatkan keluarga. Ya, pemuda-pemudi kita itu termasuk korban-korban dari praktek-praktek kemungkaran ini. Itu salah satu tugas orang tua mengingatkan, karena ini praktek haram yang tersebar. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan? Iya. 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 Oh, mengisi waktu dengan domino. Iya. 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 Jadi judi itu kalau tidak ada uang tidak termasuk judi. Ya. Tapi itu termasuk permainan laghun. Dan ada hadis Nabi terkait dengan an-nard. Nard itu dadu. Itu dilarang. Ya. Karena dari permainan-permainan itu bisa menggiring pada praktek perjudian. Awalnya tidak pakai apa-apa, tapi kemudian akan akan menggiring orang untuk menggunakan uang, ya, uang atau benda, tidak harus uang, terkadang benda. Jadi kalau tidak ada unsur mengambil uang seseorang, kalau menang dia ambil, kalau kalah diambil, maka tidak termasuk judi, tapi termasuk perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan yang sia-sia. Dan waktu itu pemberian Allah, nikmat Allah yang mahal sekali. Ingat bahwa waktu itu terus berjalan, tidak akan kembali, dan permainan-permainan
itu tidak akan menambah kebaikan, kecuali justru akan menjauhkan kita dari Allah. Ya, kalaupun bermain yang memang menyehatkan fisik kita, ya, menguatkan akal pikiran kita, dan itu pun tidak boleh menjadi permainan yang mendominasi waktu kita, hanya selingan. Hanya selingan, Pak, sekilas-sekilas. Jangan dibalik, ibadahnya selingan, mainnya yang mendominasi waktu. Waktu akan ditanya oleh Allah. Ya, di antara di antara hal yang akan ditanyakan di hari kiamat itu waktu kita, umur kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 hal. Di antaranya apa? Wa an umrihi fima afnah. Usianya untuk apa dia dihabiskan? Kira-kira gimana, Pak? Jadi alarm. Kira-kira gimana? Kalau seandainya kita ditanya oleh Allah, buat apa usia kita? Main domino. Kira-kira masuk amal apa itu? Hah? Remi, main masuk amal apa itu? Ya. Jadi seperti itu. Jadi hindari saja, tapi kalau dikatakan judi apa tidak, jelas bukan judi. Ya, bukan judi, tidak termasuk judi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, saya kira cukup tadi diingatkan dari jam 5. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.